Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa sholat nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Assalamualaikum. Apakah teman-teman masih ingat dengan pelajaran teks eksplanasi yang kita pelajari di tema 3? Jika masih ingat, kita perkuat ilmunya lagi yuk. Jika sudah lupa, ayo kita pelajari kembali bersama-sama. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga, ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Menurut bahasa, teks eksplanasi terdiri dari kata eksplanasi yang berasal dari gabungan dua kata, yakni teks dan eksplanasi. Teks artinya tulisan yang panjang dan eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, explain, yang artinya menjelaskan. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses atau alasan sesuatu dapat terjadi. Kejadian yang terjadi bisa berupa peristiwa alam, insiden sosial, maupun budaya. Masih dalam cakupan teks eksplanasi, sebuah teks eksplanasi dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah biasanya menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Di dalam teks eksplanasi ilmiah, terdapat berbagai macam topik yang dibahas, termasuk hal-hal ilmiah yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi ilmiah. Menurut buku Arif Cerdas SD atau MI kelas 6 yang ditulis oleh tim Arif pada tahun 2019, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Misalnya, suatu teks yang menjelaskan tentang gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan masih banyak lagi. Teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu peristiwa yang disusun berdasarkan sebab akibat. Oleh sebab itu, teks eksplanasi, terutama teks eksplanasi ilmiah, bukan hanya fiksi atau karangan belaka,
tetapi memang memiliki informasi yang berdasarkan fakta atau peristiwa yang nyata. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi secara garis besar adalah teks tersebut mampu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selain menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, teks eksplanasi juga menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Pembahasannya biasanya meliputi alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Itulah mengapa teks eksplanasi kemudian disebut sebagai kumpulan berbagai informasi yang berisi fakta. Yang ketiga, ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Yang pertama, terdiri dari beberapa paragraf. Teks eksplanasi tidak hanya terdiri dari satu atau dua kalimat saja, tetapi terdiri dari beberapa paragraf untuk menjelaskan sebuah fakta yang ingin disampaikan. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik. Setiap paragraf memiliki sebuah topik atau pokok pikiran yang mendukung fakta-fakta antar paragraf. Yang ketiga, kalimat yang mengisi setiap paragraf berupa fakta. Bukan hanya sebuah tulisan yang berisi opini saja, paragraf yang ditulis itu berisi sebuah fakta-fakta yang bersumber dari sebuah data atau penelitian. Yang keempat, informasi yang dimuat faktual. Informasi yang dimuat di teks eksplanasi merupakan informasi faktual atau berdasarkan fakta yang terjadi. Yang kelima, bersifat keilmuan. Hal yang dibahas di dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan, atau hal yang ada di dalam teks eksplanasi merupakan suatu informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, informatif. Teks eksplanasi sifatnya informatif. Teks di dalam teks eksplanasi biasanya tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya pada informasi yang dibahas, tetapi tetap disajikan secara informatif. Yang ketujuh, fokus pada hal umum. Teks eksplanasi biasanya berfokus pada hal umum atau generik dan bukan partisipan manusia. Contohnya yakni bencana alam tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya yang tidak hanya berfokus pada satu manusia saja, tetapi secara menyeluruh. Fakta yang dirangkai di dalam teks eksplanasi dirangkai dengan pola kronologis atau secara kausalitas atau sebab akibat. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Dalam teks eksplanasi, kebahasaan yang diusung harus sesuai dengan kaidah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas pada teks eksplanasi diantaranya ada sebab, karena, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis.
Dalam teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kronologis, yakni hubungan waktu terjadinya suatu peristiwa seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Yang ketiga, kata benda jenis fenomena. Dalam menyusun teks eksplanasi, penulis juga harus menggunakan kaidah kebahasaan, yakni menggunakan kata benda jenis fenomena. Yang keempat, penggunaan kata teknis. Selain kata benda jenis fenomena, teks eksplanasi juga harus menggunakan kata teknis. Contoh kata teknis antara lain ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan masih banyak lagi. Yang kelima, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau topik masalah. Dalam teks eksplanasi harus memuat pernyataan umum. Pernyataan umum dalam sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Biasanya bisa mengangkat poin mengenai proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat atau deret penjelas. Struktur teks eksplanasi yang baik juga memuat urutan sebab akibat. Secara umum, saat membahas fenomena harus disusun berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Penulis bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab akibatnya. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Dalam sebuah teks eksplanasi dibutuhkan interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi merupakan penarikan kesimpulan. Kemudian penulis bisa memberi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang telah disusun tersebut. Contoh teks eksplanasi. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan fenomena alam di mana terjadinya sebagian atau keseluruhan penampang bulan yang tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan berada di satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Peristiwa gerhana bulan hingga saat ini masih dapat terlihat. Terlihatnya peristiwa gerhana bulan dikarenakan adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah mengapa saat terjadi gerhana bulan, bulan terlihat berwarna gelap, merah tembaga, jingga, atau coklat gelap. Ketika bayangan bumi menutupi seluruh atau sebagian bulan, maka saat itulah terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Kemudian posisi tersebut membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan dan terhalang oleh bumi. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau topik masalah, karena pada paragraf pertama membahas tentang gambaran umum gerhana bulan. Paragraf 2 dan paragraf 3 merupakan urutan sebab akibat atau deret penjelas.
karena pada paragraf 2 dan 3 berisi tentang deskripsi sebab akibat terlihatnya gerhana bulan. Paragraf 4 merupakan interpretasi atau kesimpulan. Paragraf 4 kita dapat menarik sebuah kesimpulan kapan terjadinya gerhana bulan. Dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat menarik informasi penting dalam teks tersebut. Yang pertama, gerhana bulan merupakan fenomena alam di mana terjadinya sebagian atau keseluruhan penampang bulan yang tertutup oleh bayangan bumi. Yang kedua, terlihatnya peristiwa gerhana bulan dikarenakan adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Yang ketiga, saat terjadi gerhana bulan, bulan terlihat berwarna gelap, merah tembaga, jingga atau coklat gelap. Yang keempat, gerhana bulan terjadi terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Kemudian posisi tersebut membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan dan terhalang oleh bumi. Itulah materi kita hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Jazakumullah anak-anak solih solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.